Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Selamat pagi anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Pak Rufi akan menyampaikan pembelajaran 1, yaitu Nabi Muhammad SAW panutanku. Sub A, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW, dan B, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Marilah anakku sekalian, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Sikap percaya diri yaitu sikap percaya atau yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Dia yakin bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan lawan dari sikap percaya diri yaitu sikap rendah diri atau minder. Artinya, ia merasa dirinya tidak mampu mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Hendaknya kita memiliki sikap percaya diri agar kita dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita dengan baik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri, maka pantaslah hasilnya selalu sukses dan baik. Dengan sikap percaya diri, Nabi Muhammad SAW sukses baik dalam berdagang dan berdakwah. Maka kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan. Yang salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan yaitu mengerjakannya dengan percaya diri. Berikut di antara sikap percaya dirinya Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, sejak kecil beliau ini menggembala kambing, yaitu sejak usia 6 tahun ibunya meninggal dunia, beliau diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib, dan beliau diajak oleh kakeknya tersebut untuk menggembala kambing. Beliau mengerjakan dengan percaya diri, beliau yakin bahwa beliau dapat melakukannya, maka kambingnya ini dapat beranak pinak menjadi banyak. Kemudian, ketika beliau menginjak remaja, kakeknya meninggal dunia, maka beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib, dan beliau diajak untuk berdagang. Dan beliau mengerjakan itu semua dengan percaya diri, beliau yakin dapat mengerjakannya, maka beliau dapat melayani pembeli dengan baik, dan akhirnya para pembeli ini suka dengan Nabi Muhammad sehingga dagangannya ini laris. Dan yang ketiga, mempersatukan bangsa. Ketika beliau berusia 30 tahun, ini Hajar Aswad yang ini diagungkan oleh para suku di kota Mekah ini terjatuh dari tempatnya, maka para kepala suku ini berebut untuk mengembalikan Hajar Aswad ini ke tempatnya semula. Maka kemudian diundi dan terpilihlah Nabi Muhammad untuk sebagai wakil dari kaum Quraisy untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Nah, akhirnya karena Nabi Muhammad ini bersikap percaya diri, beliau ini bersikap bijaksana, maka Nabi Muhammad mengajak para kepala suku untuk bersama-sama meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Maka Nabi Muhammad disukai oleh banyak kaum di kota Mekah. Dan kemudian pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah untuk berdakwah. Dan beliau melakukan ini semua dengan percaya diri, maka Nabi Muhammad dapat melaksanakan tugas tersebut sebagai Rasul, menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya.
cara agar kita memiliki sikap percaya diri. Bagaimana? Yaitu yang pertama, kita bertawakal kepada Allah atau yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Dengan kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Kita akan lebih sempurna bila mana setiap mengerjakan sesuatu itu kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Fa'idza 'azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Maka setelah kita berusaha, ya, kita pasrahkan hasilnya itu kepada Allah. Dan yang kedua, jangan malu mengerjakan kebaikan. Ya, pasti adalah hal yang wajar ketika kita hendak melakukan sesuatu kebaikan, ini ada rasa takut, bisa atau tidak, kita ragu-ragu, maka ya setelah untuk dalam melakukan kebaikan, jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu. Ya, da'ma yaribuk ila ma la yaribak. Jadi tinggalkanlah keraguanmu. Ya, jadi bermantaplah dalam melakukan kebaikan. Kita boleh malu, malu dalam apa? Malu ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat jahat, berbuat nakal, nah itu baru boleh malu. Tapi dalam kebaikan kita tidak boleh malu, kita tidak boleh ragu-ragu. Berikutnya, tanda-tanda orang yang percaya diri. Orang yang percaya diri itu tidak mudah bergantung kepada orang lain. Selama dia mampu, maka ia tidak merepotkan orang lain. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan senang dan tenang. Ya, dalam mengerjakan sesuatu, hatinya itu selalu tenang, gembira, dan ia mengerjakan dengan tenang, tidak gerusa-gerusu. Yang ketiga, tidak takut salah. Ya, karena ia tenang, ia tidak gerusa-gerusu, maka ia tidak takut salah. Ketika ia ternyata melakukan suatu kesalahan, maka itu adalah hal yang wajar dan dia tidak malu untuk menerima nasihat dari orang lain. Dia tidak malu ketika dibenarkan oleh orang lain. Dan yang keempat, tidak ragu-ragu dalam mengerjakan tugas. Dia mantap, ya, mantap dengan jawaban yang ia pilih dan tidak terpengaruh oleh jawaban orang lain. Berikutnya, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Jadi, Nabi Muhammad itu selain bersikap mandiri, selain bersikap percaya diri, beliau juga bersikap mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri yaitu tidak menyusahkan orang lain. Jadi, selama ia mampu melakukan sesuatu itu dengan kemampuannya dia sendiri, ia tidak merepotkan orang lain. Ya, ia tidak merepotkan orang lain. Baru ketika ia sudah tidak mampu dan ia membutuhkan pertolongan orang lain, nah ia minta pertolongan orang lain dengan bijaksana. Sedangkan lawan dari kata mandiri yaitu manja, yaitu mudah bergantung kepada orang lain. Misalnya, seperti hal yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya ketika kita bangun tidur, ya, kita mampu untuk melipat selimut, merapikan tempat tidur, mencuci baju dan seterusnya. Ketika kita mampu mengerjakannya sendiri, ya, maka orang yang mandiri ia akan mengerjakannya sendiri, tidak mudah minta tolong kepada orang lain. Ya, sedangkan orang yang manja, wah ini meskipun dia mampu bangun tidur langsung lari, ditinggal, ia tidak mau mencuci bajunya sendiri. Artinya ia mudah menggantungkan kepada orang lain. Maka orang yang mandiri itu tidak mudah menggantungkan orang lain kepada orang lain, tidak mudah menyusahkan orang lain. Sedangkan orang yang manja itu mudah bergantung kepada orang lain. Oke, Nabi Muhammad SAW adalah contoh orang yang mandiri. Di antaranya, beliau, Nabi Muhammad itu yatim piatu sejak kecil. Nabi Muhammad, ayahnya Nabi Muhammad, ini meninggal dunia saat Nabi Muhammad berada dalam kandungan. Kemudian ketika Nabi Muhammad ini berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia.
kemudian ia diasuh oleh kakeknya, dan kemudian saat remaja kakeknya itu meninggal dunia. Lalu ia diasuh oleh pamannya. Maka sedari kecil Nabi Muhammad ini tidak ada kesempatan untuk manja kepada orang tuanya. Jadi sejak kecil Nabi Muhammad ini adalah orang yang mandiri. Dan ketika Nabi Muhammad ini diasuh oleh kakeknya, ya usia 6 tahun diasuh oleh kakeknya, beliau ini diajak menggembala kambing, ya, diajak menggembala kambing. Kemudian usia 12 tahun ini kakeknya meninggal dunia, beliau diasuh oleh pamannya, dan oleh pamannya ini diajak untuk berdagang. Artinya anakku, sejak kecil Nabi Muhammad ini sudah bersikap mandiri, tidak manja kepada orang tuanya, kemudian beliau sejak kecil menggembala kambing, kemudian ketika remaja ini beliau berdagang. Artinya beliau ini mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan mandiri. Tanda-tanda orang yang mandiri. 1. Sadar terhadap kewajiban. Orang yang mandiri, dia sadar akan kewajibannya. Seperti halnya sholat 5 waktu, belajar, mengerjakan PR, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tidak menyusahkan orang lain. Selama ia mampu, ia tidak akan minta tolong kepada orang lain. Baru ketika ia tidak mampu, maka ia minta tolong kepada orang lain. Yang ketiga, bekerja keras, bekerja atas kesadaran diri sendiri. Jadi tidak menunggu disuruh baru mengerjakan, ya. Ia sadar terhadap kewajibannya, sholat 5 waktu tidak menunggu diperintah, belajar tidak menunggu diperintah, mengumpulkan tugas daring tidak nunggu ada woro-woro di grup dan seterusnya. Setelah diberikan perintah langsung dikerjakan. Yang keempat, dapat mengatur dirinya sendiri. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya membantu orang tua, kapan waktunya bermain dan istirahat. Ia dapat mengatur dirinya sendiri. Baik, demikian anakku sekalian pelajaran kita hari ini tentang sikap mandiri dan percaya diri Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di Google Form. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.